dilihat lagi di YouTube. Oke, baik. Sambil nunggu yang lain tetap masuk, kita akan melanjutkan materi kita yang kedua. Oke, sekedar mengingatkan seperti biasa, absensi, silahkan mulai jam 8 sampai jam setengah 10 nanti sudah bisa dimasukkan untuk absensinya. Sebelum kita lanjut ke materi yang kedua, seperti biasa, jika memang ada yang tidak ditanyakan dari materi pertemuan yang pertama, monggo silahkan. Tak pikir-pikir kok Pak Arif itu gimana, nah, nggak apa-apa, nanti disampaikan aja. Nah, karena memang di akuntansi syariah ini nanti yang dibutuhkan minimal di setengah semester awal ini adalah imajinasinya. Karena saya akan mengajak kalian untuk memahami suatu makna. Ya, jadi imajinasinya coba di-on kan, ya, digunakan untuk mencoba menangkap semua apa yang saya ceritakan, dan saya berusaha membuat ceritanya itu runtut, ya, cerita yang runtut, yang berkesinambungan. Jadi untuk bisa memahami apa yang saya jelaskan berikutnya harus paham dulu apa yang saya jelaskan sebelumnya. Terus begitu nanti berkesinambungan. Karena itulah ada mungkin yang memang putus ketika nyambung, bisa putus ketika nyambung, ya. Mungkin jaringannya buruk atau apa sehingga tidak bisa konsisten dalam mengikuti materi di Google Meet, dan akhirnya ketika nyambung lagi sudah di sesuatu yang beda, ya mungkin ada yang tidak difahami. Karena itulah monggo silahkan bertanya seperti biasa, seperti awal kuliah seperti biasanya seperti ini, atau di grup monggo, atau secara langsung tanya ke saya juga boleh, ya, jika memang ada yang belum dipahami meskipun sudah mendengarkan kembali rekaman kuliahnya di YouTube. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan, monggo silahkan, saya tunggu. Mohon izin bertanya Pak, untuk monggo. Untuk presensi di SIMTIK Pak, kok belum bisa ya Pak? Jadi kan kelas apa Mas Helmi? Kelas A Pak. Oh, kelas A ya, sebentar. Keterangannya tidak hadir gitu Pak. Itu nggak bisa dirubah? Nggak bisa. Oke, karena kemarin sempat kepake, ya sudah, nanti saya risetnya aja, nggak apa-apa. Kalau memang nggak bisa untuk kelas A, aja, sementara nggak usah dilakukan absensi. Nanti saya risetnya. Kelas A, khusus kelas A, untuk bahan saya memasukkan, tolong kembali ke konvensional, ke manual, lewat chatroom, ya, lewat chatroom, nama, kelas, dan NIM. Ya, khusus kelas A, kelas B dan kelas C, jika memang sudah bisa memakai absensi SIMTIK, langsung aja pakai absensi SIMTIK. Khusus kelas A, monggo yang sudah hadir, silahkan nulis nama, NIM, dan kelasnya di chatroom, seperti kemarin. Ya, nanti saya risetnya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Ya, oke. Bagi yang baru bergabung, bagi kelas A, silakan menggunakan chatroom untuk absensinya, karena absensi SIMTIK sepertinya ada masalah, ada trouble. Nanti biar saya risetnya. Oke, baik. Kita lanjut ke materi kita yang kedua di pemahaman akuntansi syariah. Sebelum kita masuk ke materi yang kedua, sekilas saya merefresh apa yang saya jelaskan di materi pengantar kemarin. Bahwa saat ini memang yang paling dominan digunakan di dalam akuntansi itu adalah akuntansi konvensional.
paling dominan. Saya katakan paling dominan karena memang mayoritas accounting menggunakan metode ini. Akuntansi syariah memang sudah digunakan, tetapi belum mendominasi, hanya sebagian kecil. Karena itu hanya dipakai oleh lembaga yang dari awal sudah mengkondisikan diri sebagai sebuah lembaga syariah. Dalam hal ini, yang paling banyak ada adalah lembaga keuangan dan perbankan. Ya, yang menggunakan prinsip syariah itu mayoritas masih di lembaga keuangan dan perbankan. Ya memang ada yang lembaga lain, misalkan seperti hotel syariah, itu juga sudah mulai ada. Ya, kemudian rumah makan syariah, itu juga sudah mulai ada. Terus kemudian perusahaan, ya, usaha manufaktur berbasis syariah, itu juga sudah mulai ada. Tetapi belum banyak. Rata-rata yang banyak menggunakan prinsip syariah adalah lembaga keuangan. Tetapi kalau akuntansi konvensional, karena memang sudah dari dulu digunakan, maka semua aspek yang ada transaksionalnya menggunakan akuntansi jenis ini. Oke. Kemudian saya tekankan lagi, tidak ada yang salah di akuntansi konvensional ataupun akuntansi syariah. Tidak ada yang salah. Semua benar. Nah, karena semuanya benar, maka keduanya itu menjadi opsi, pilihan. Ya, pilihan. Yang namanya memilih, itu pasti ada ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi. Ya. Nah, nggak mungkin milih itu hanya berdasarkan kata hati. Kata hati itu kan tetap ada asbabul nuzulnya, tidak awal-awal terjadinya. Kemarin saya sudah ceritakan kondisi yang melatar belakangi munculnya akuntansi konvensional dari sikap sekulerisme, dari budaya kapitalisme dengan segala ciri dan kondisi yang terjadi serta dampak yang mungkin muncul, ya itulah yang ada. Dan kenyataannya segala sesuatunya masih sesuai, masih cocok dengan budaya masyarakat yang saat ini berjalan. Sistem perekonomian yang saat ini tengah berjalan juga masih mendukung kondisi-kondisi di mana kita masih menggunakan aspek kapitalisme. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan adalah ketika orang-orang tersebut sebenarnya adalah orang-orang yang jelas memiliki agama. Ketika orang-orang tersebut sebenarnya juga tahu bahwa apa yang dia lakukan itu tidak mencerminkan kondisi kepercayaan. Maka kenapa wong sudah ada pilihan yang sesuai kok tidak dilakukan? Nah, mungkin yang jadi pertanyaan kan itu. Nah, itulah yang saya katakan latar belakang untuk membuat sebuah pilihan. Ya. Yang jelas, semua dimulai dari tujuan. Dan tujuan itu belum tentu bisa sinkron antara kebutuhan hidup di dunia dan kebutuhan nanti yang harus kita siapkan untuk akhirat. Belum tentu sinkron. Kenapa kok belum tentu sinkron? Ya karena kita harus mengedepankan aspek prioritas. Nah, kalau sudah bicara seperti itu, berarti yang dilegalkan apa?
yang dilegalkan adalah apa? Rasionalisme. Ya kan? Rasionalisme yang dilegalkan, bukan kepercayaan lagi. Bukan lagi sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Apalagi yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Belum sampai di situ. Ya kita hanya menjaga persatuan Indonesia. Nah, ini kalau kita arahkan ke Pancasila. Karena akuntansi itu sebenarnya didasari dari Pancasila juga bisa. Buktinya baru saya ceritain. Persatuan Indonesia. Dan kerakyatan. Kenapa kalau kita bicara kerakyatan? Ya karena rakyat kita mayoritas masih menggunakan konvensional. Kalau kita itu nyeleneh menggunakan sesuatu yang beda, akhirnya kan tidak bisa terkomunikasikan secara general. Terkomunikasikan hanya parsial, hanya di sesama lembaga syariah saja. Nah, itu ya. Nah, di situ. Nah, jadi sila pertama, sila kedua, dan sila kelima, keadilan sosial. Karena apa? Kita tidak bisa menyentuh keadilan sosial. Kemarin saya ceritain bahwa tipikal akuntansi konvensional adalah individualisme. Jadi dia lebih penting menyelamatkan satu sisi, asal sisi itu sesuai dengan aturan, daripada menyelamatkan mayoritas orang. Karena mayoritas orang masih bisa dibelokkan cara berpikirnya dengan rasionalisme. Itu prinsip di konvensional. Nah, oleh karena itulah, maka berdasarkan prioritas tersebut, dan rata-rata prioritas itu mesti dari aspek ekonomi yang digunakan, maka rasionalisme yang lebih dominan untuk digunakan dalam memilih. Sudahlah, nggak usah kita mungkir. Kalian menjadi seperti kemarin saya sempat singgung ya, ketika ditawari pekerjaan. Yang jelas kan aspek yang paling utama dalam pekerjaan ini adalah penghasilan. Ya karena namanya orang kerja itu kan mayoritas yang dicari adalah penghasilan. Kalau ada yang bilang, saya cari pengalaman. Ya iyalah, ada. Mungkin di awal-awal saja, 1-2 tahun, oke, pengalaman. Tapi setelah itu kan tetap aja penghasilan yang dicari. Nah, kalau kita sudah bicara penghasilan, maka segala sesuatu yang diukur dengan materi. Nah, kembali lagi, materialisme. Ciri dari sekuler. Nah, oleh karena itulah, maka karena itu masih menjadi prioritas. Setidaknya, ketika kita memang sama-sama memilih, walaupun kita sudah menentukan pilihan, mungkin masuk ke konvensional, tapi kita harus mengerti apa yang nanti akan kita hadapi di konvensional itu, dan sebenarnya apa yang terjadi di akuntansi syariah. Minimal itu, makanya kita belajar. Hari ini kita mencoba melihat dari pendekatan akuntansinya, tapi pendekatan yang secara global dulu ya. Saya belum berani memberikan yang khusus. Nah, pemahaman kita masih di awal ini ya. Jadi global-global aja dulu. Dalam memahami apa yang terjadi di akuntansi konvensional dan akuntansi keuangan syariah. Sekali lagi saya tekankan, ketika saya bercerita ini nanti bukan berarti saya menjelekkan salah satu dari akuntansi, tidak. Tidak, ya sama sekali tidak. Karena dari awal tadi saya katakan, keduanya bagus. Ya. Cuma tetap ada bedanya, gitu loh. Nah, oleh karena itu saya akan mencoba menguraikan perbedaan dari berbagai macam pendekatan. Jangan sekali-kali mengatakan kalau akuntansi konvensional, akuntansi kapital itu jelek. Tidak. Ya, itu tidak benar. Ya. Tetapi yang harus kita pahami adalah kondisi yang terjadi di dalamnya itu seperti apa. Udah, begitu aja. Perkara nanti kemudian kalian menentukan pilihan,
berdasarkan rasional atau berdasarkan kepercayaan itu monggo, itu nanti gitu ya. Yang penting kita punya bahan. Akuntansi kapitalis itu dibangun dalam kerangka memberikan informasi yang dibutuhkan pada pemegang saham institusional ataupun individual untuk menentukan kebijakan ekonomi atas sumber kekayaan yang dikuasai. Itu saya rasa sudah sering disampaikan ya. Karena memang keberadaannya itu dipakai untuk membuat kebijakan atas keberlangsungan usaha. Nah, oleh karena itu maka desain laporannya ya harus sesuai dengan kepentingan pihak yang membutuhkan informasi. Individu atau institusi pemegang saham. Ya. Desain laporannya. Kalau kita bicara desain laporan, berarti kita kembali ke standar yang dipakai. Ya, toh? Berarti memang sudah kita ketahui bahwa standar yang dipakai untuk membuat laporan akuntansi konvensional itu adalah bertujuan untuk memberikan informasi atas kepentingan individu atau investor tadi. Nah, oleh karena itulah maka ada beberapa hal yang sebenarnya kita sadari bahwa itu tidak tepat, gitu ya. Apalagi kalau kita hubungkan dengan waktu yang panjang. Contoh, metode penilaian historical cost. Ya, tahu ya historical cost ya. Historical cost itu kan memang yang menjadi prinsip di akuntansi konvensional. Gara-gara dia menggunakan accrual basis. Accrual basis itu bisa mengakui suatu transaksi walaupun di situ belum ada uangnya. Sudah bisa diakui dan kemudian nanti akan di-adjustment ketika uangnya sudah ada. Nah, antara waktu penerimaan dan waktu adjustment itu kan ada jeda. Ada jeda waktu. Ya kan? Ya kalau jeda waktunya pendek 1-2 hari mungkin tidak terlalu kerasa. Ya. Tapi kalau jedanya itu sudah bulanan. Kondisi tingkat perekonomian atau kondisi fluktuasi nilai tukar rupiah ataupun kondisi pertumbuhan ekonomi antar bulan itu sudah beda. Gitu. Sehingga bisa jadi gara-gara historical cost itulah maka seolah-olah tidak terjadi pertumbuhan. Gitu. Kenapa? Ya karena kita masih mendasari transaksi di beberapa waktu sebelumnya. Kemudian ternyata setelah itu ada pertumbuhan atau perubahan, maka itu tidak terakomodir. Karena apa? Kita masih berorientasi pada transaksi yang historis. Ya. Apalagi pada saat terjadinya inflasi di mana segala sesuatu perubahannya cepat sekali. Ya. Cepat sekali. Hari ini kita menjual barang harga 10 juta. Baru bisa dibayar 2 juta. Maka kita sudah mengakui ada pendapatan sebesar 10 juta. Yang 2 juta adalah kas, yang 8 juta adalah piutang. Oke. Kemudian piutang itu tadi jeda waktu 3 bulan. Katakanlah begitu. Dalam waktu 3 bulan, kalau terjadi inflasi, maka harga barang itu bukan lagi 10 juta. Katakanlah sudah jadi 12 juta. Tetapi, walaupun barang itu 12 juta, tetap saja yang kita akui untuk 3 bulan yang akan datang itu senilai 10 juta. Sehingga pertumbuhan harga akibat adanya inflasi tidak terakomodir. Nah, terus keuntungan akibat kenaikan harganya dari mana? Ya dari pendapatan-pendapatan sebelumnya. Apa sesudahnya setelah itu. Nah, baru bisa diakui. Nah, ya kalau pendapatan pada saat inflasi itu tinggi, rata-rata kan pendapatan inflasi itu turun. Karena penjualan lagi naik nilainya. Ya, mayoritas terjadi sebelum inflasi. Sehingga sebenarnya keuntungan mayoritas itu ada di sebelum inflasi, tetapi tidak bisa terakui setelah inflasi. Nah, itu yang terjadi. Kemudian sistem alokasinya yang subjektif. Ya, kita sebut subjektif. Kenapa? Karena kita melalui ada periodisasi waktu.
kita tidak bisa memastikan segala sesuatu itu pasti, ya, kalau itu seiring dengan berjalannya waktu. Misal, kita membuat penyusutan, ya kan? Gampang lah, kayak apa jenenge, garis lurus, langsung kemudian kita tetapkan nilai sisanya sekian. Mobil seharga 300 juta, itu nilai sisa tinggal 50 juta. Misalnya. Pemakaian 4 tahun. Wes toh. Saelek-eleke mobil harga 300 juta selama itu hanya dipakai normal ya. Dalam waktu 4 tahun. Nggak mungkin dijual hanya 50 juta. Anggaplah dijual paling murah 100 juta. Itu kan subjektif berarti 50 jutanya. Ya kan? Seandainya 50 juta kelebihan dari nilai sisa tadi itu tidak dilaporkan, nggak ada masalah. Wong yang dicatat nilai sisanya 50 juta kok. Nah, sehingga hal-hal yang mungkin terjadi kecurangan di situ akan muncul. Ya. Saya tadi berarti bercerita sesuatu yang salah ya, sesuatu yang jelek. Oh, nggak masalah kalau menurut saya ya. Jadi gini. Saya akan cerita kondisi apapun di dalam akuntansi, dalam arti tidak dalam posisi menyuruh kalian atau ngajari kalian untuk berbuat seperti itu, tidak. Tetapi menunjukkan ke kalian bahwa ada potensi kondisi-kondisi yang mungkin dilakukan kecurangan di aspek itu. Orang akuntansi itu sebenarnya memang dituntut untuk memiliki karakteristik yang amanah. Sebab semakin pintar seorang akuntan, semakin kreatif seorang akuntan, maka dia akan semakin banyak menemukan kejanggalan-kejanggalan yang bisa dimanfaatkan dalam sistem akuntansi. Nah, itu loh yang bahaya. Ya, bahaya. Nah, oleh karena itu, ya bagi kalian sekedar tahu aja dulu. Karena di situlah akuntansi keuangan itu mulai banyak muncul masalah. Ya, mulai banyak muncul masalah. Maka ini saya jelaskan beberapa. Prinsip konservatisme yang dianggap menguntungkan pemegang saham dan merugikan pihak lain. Ya iya. Karena konservatisme itu kan adalah kebebasan dalam memilih suatu metode dalam membuat laporan keuangan. Nah, gara-gara dibebaskan, maka siapa yang paling dominan untuk mempengaruhi? Ya akuntannya. Akuntan paling dominan untuk mempengaruhi metode mana yang digunakan. Nah, kalau akuntan berarti kan harus mengikuti pimpinannya. Kan pimpinan tentunya menginginkan laporan keuangan itu adalah laporan keuangan yang berkualitas. Maka dia pasti akan membuat metode-metode yang bisa menyembunyikan, dalam tanda kutip ya, menyembunyikan transaksional real, supaya bisa memunculkan informasi laporan keuangan yang berkualitas. Nah, ini loh. Ya, dan itu sudah lazim. Jadi bukan sesuatu yang baru gitu ya, itu sudah lazim lah. Makanya ya kita harus tahu perbedaan standar dan perlakuan untuk mencatat dan melakukan transaksi pos yang berbeda. Iya. Sebab nanti kalau kita punya konservatisme, maka terserah kita untuk membuat metode apapun yang akhirnya bisa membedakan antara satu pengakuan dengan pengakuan yang lain karena ada kepentingan di situ. Contohnya accrual basis dan cash basis. Itu kan tidak bisa dipakai bareng kan. Hanya salah satu yang bisa digunakan. Nah, itu lebih menguntungkan mana? Nah, sekarang untung itu untung untuk siapa? Kalau untung untuk investor, ya jelas accrual dong. Karena barang harga 10 juta, walaupun hanya dijual dengan dibayar 2 juta, tapi sudah diakui itu 10 juta. Pasti 2 juta kas, 8 juta piutang. Secara pendapatan tetap diakui 10 juta. Ya kan? Kalau cash nggak bisa. Karena cash hanya mengakui yang terbayar saja, 2 juta. Sekarang bandingin pendapatan 2 juta sama pendapatan 10 juta. Dengan asumsi biayanya sama, pasti labanya lebih tinggi pendapatan dengan accrual base.
ya, diusahakan mudeng ya, yang saya ceritakan, ya, diusahakan mudeng, ya, karena sudah semester 4. Jadi saya berani ngomong seperti ini karena kalian sudah semester 4. Kalau masih semester 2, ya ada ini ya, bagian semester 2, tapi ya itu pilihan. Itu pilihan. Karena kalau kita harus bicara akuntansi syariah itu, prinsip sebenarnya harus kenal dulu akuntansi konvensional. Oke, ada perbedaan dalam pengakuan pendapatan atau biaya. Jelas, karena beda metode tadi. Nah, oleh karena itulah, akhirnya di dalam sebuah laporan keuangan, sebagus apapun, seperti apapun kualitas laporan keuangan, tetap ada keterbatasan. Jangan dikira laporan keuangan yang sudah diaudit dengan hasil yang bagus ya, misalkan WTP, wajar tanpa pengecualian, itu aman, itu tidak ada permasalahan, tidak. Selalu ada. Karena apa? Karena memang ada beberapa keterbatasan. Keterbatasan itu tidak bisa diidentikan dengan kesalahan. Tidak. Bukan berarti kalau ada keterbatasan kemudian salah. Tidak. Ya. Keterbatasan itu ya karena aktivitas yang dilakukan mempunyai dasar yang sudah dipilih, di mana dasar-dasar itu memang ada beberapa yang tidak bisa dilakukan. Nah, itu keterbatasan. Contohnya di historical cost tadi. Gitu. Ketika orang tahu bahwa data yang ada di situ itu data historis, gampangane ngomong, karena laporan keuangan itu kan tahunan, katakanlah gitu ya. Jadi transaksi di laporan keuangan itu adalah transaksi mulai Januari sampai Desember tahun kemarin. Saat ini aja, misalkan, kalau nyari laporan keuangan 2020 belum keluar. Mungkin keluarnya April. Biasanya memang begitu. Kalau nggak April ya Mei. Itu baru publish. Kita sudah berada di bulan Mei. Membaca data tahun 2020 mulai Januari 2020 sampai Desember 2020. Ya kalau Desember mungkin masih dekat. Tetapi kalau yang Januari, Februari itu kan 1 tahun kan. 1 tahun itu adalah waktu yang cukup untuk mengubah suatu. Tapi itu tidak bisa terekam. Sehingga kayak tadi saya katakan, ada beberapa yang digeneralisir. Hanya diasumsikan. Ya. Nah, iya kalau asumsinya benar, kalau salah. Berarti kan ada aspek-aspek yang sebenarnya tidak akurat di dalam informasi. Nah, itu yang disebut keterbatasan. Berdasarkan informasi historis. Kedua, laporan keuangan itu tidak pernah disusun khusus untuk si A, si B, 1 dan 2 penting. Karena memang salah satu karakteristik kualitatif dari laporan keuangan harus netral. Artinya dia disusun secara umum. Ya, kalau memang orientasinya untuk pemegang saham, orientasinya untuk investor, manajer, pajak, ya itu oke, itu benar. Tetapi itu bukan sesuatu yang spesifik. Yang namanya investor itu kan macam-macam kepentingannya. Tapi kita tidak bisa mengakomodir kepentingan si A, si B di investor itu. Ya bareng, semuanya sama. Ya. Nah, selain dipakai investor, misalkan kalian nanti ketika skripsi, ya 3 atau 4 semester yang akan datang, toh kalian juga download laporan keuangan itu, dan kalian harus bisa mengambil data dari laporan keuangan itu sesuai dengan metode yang kalian pakai untuk skripsinya, untuk diteliti. Jadi bisa juga itu dipakai untuk kalian sebagai mahasiswa. Dan itu adalah data yang sama untuk mengambil keputusan investor. Ya. Ya. Kemudian mungkin ada beberapa hal yang tadi saya katakan digeneralisasi. Ada diperkirakan. Yang paling gampang melihatnya di nilai sisa dari aktiva tetap. Jadi ya, kan generalisir gitu. Oh, nilai residunya sekian, nilai residunya sekian.
Dan rata-rata nilai residu itu pasti di bawah harga pasar. Nah sekarang bagaimana kita mengakui selisih antara nilai residu dengan nilai penjualan? Ya kalau mau diakui sih gampang, ya, tetap ada metodenya. Cuman kalau nggak diakui kan bisa juga. Nah inilah. Sehingga nanti potensi loss-nya itu sebenarnya ya tetap ada. Ya. Akuntansi hanya melaporkan yang sifatnya material, yang non material nggak bisa dilaporkan. Ya tadi disusun dengan benar atau disusun dengan kepentingan tertentu, walaupun sama-sama bersifat umum, ya nggak akan kelihatan, ya. Karena apa? Yang dimunculkan hanya angka. Di luar angka nggak bisa diakui. Kemudian bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian. Ya konservatif itu artinya menyesuaikan diri. Seperti apa nanti yang paling bisa dipakai untuk digeneralisasi. Nah, sehingga bisa jadi keputusan suatu waktu itu bisa berubah di keputusan waktu yang lain, walaupun data yang digunakan sama. Gitu ya. Ya, karena kondisinya berubah. Jadi pasti mencari aman, ya, menyelamatkan diri. Lebih menekankan pada makna ekonomis daripada hukum formalitas. Ya. Karena bentuk itu lebih diperhatikan daripada isi. Bentuk itu artinya sesuai aturan, sesuai standar. Jadi formalitas hukumnya itu ya nomor sekian nanti ya. Ya. Yang penting bentuknya itu nanti sudah sama dengan peraturan. Nah, sehingga kadang-kala ketika ada kepentingan, maka seringkali terlihat ada ketidaksinkronan antara fakta yang terjadi dengan laporan yang diberikan. Nah inilah, itu ya sering banyak terjadi itu. Kemudian istilah-istilah teknis, ya kalau istilah teknis itu dibaca oleh akuntan sesama akuntan mungkin tidak ada masalah. Tapi karena laporan keuangan tadi bersifat general, siapapun bisa melihat dan belum tentu siapapun itu ngerti akuntansi gitu ya. Sehingga kadang nanti ada beda persepsi. Nah, kemudian yang tidak terkuantifikasi diabaikan saja ya karena nggak bisa diukur. Misalkan orang-orang di dalam organisasi itu pekerja keras semua. Nah, kinerjanya bagus semua. Sehingga laporan keuangan itu benar-benar mencerminkan kondisi kinerja yang maksimal. Satunya adalah organisasi yang semaunya sendiri, tetapi karena accounting-nya pintar, maka dia bisa menyusun laporan keuangan yang bagus. Di mata sama-sama pengguna, laporan keuangan itu sama. Sama. Karena pengguna kadang tidak tahu kondisi yang sebenarnya di dalam organisasi. Dia hanya percaya pada data. Nah, kebetulan data bisa dikondisikan sehingga seolah-olah walaupun itu dilakukan dengan cara yang nggak pas, tapi karena pintar dalam menyajikan, maka informasinya terbaca sama. Nah, itu yang terjadi ya. Dan seterusnya ya, ini secara normatif saja ya. Yang paling utama kalau kita bicara tentang dasar atau prinsip itu di yang terakhir. Akuntansi konvensional itu memang kalau diruntut perjalanannya kan berasal dari budaya-budaya barat. Dia banyak dipengaruhi oleh budaya Inggris, banyak dipengaruhi budaya Amerika. Ya. Nah, rata-rata orang sana bukan orang Islam. Maka kepentingan yang dilakukan dalam transaksional itu hanya sekedar kepentingan untuk pendapatan, untuk keuntungan. Sehingga segala sesuatunya itu ya tadi sekuler. Sekuler semua, karena di sana bukan orang Islam. Jadi kepercayaannya itu ya Tuhannya bukan Allah. Gitu. Ya. Sedangkan ketika kemarin, ini sedikit saya belok ya. Ketika kemarin saya bicara kita sebagai manusia yang beragama, maka agama itu kan memang mengatur aktivitas manusia di dunia untuk pertanggungjawaban di akhirat. Nah itu.
Karena sementara ini di konvensional hanya aturan untuk aktivitas manusia di dunia dan pertanggungjawaban di dunia sesama manusia. Tetapi kalau di dalam kepercayaan kita di Islam, maka pertanggungjawaban kita tidak hanya di dunia, tapi kepada Allah. Nah, oleh karena itu Allah ada. Ya, Allah ada. Karena kita harus bertanggung jawab pada Allah. Nah, oleh karena itulah runtutan dari pemahaman kita atas keberadaan Allah itu ya kembali lagi kepada ketentuan-ketentuan yang kita pahami dalam Islam. Berarti aktivitas kita berakuntansi itu juga sesuatu yang harus diatur di dalam aturan-aturan Islam. Karena sama-sama aktivitas. Ya. Nah, karena itulah kadang kita harus mulai menyadari apa sih yang akan terjadi jika misalkan akuntansi konvensional itu terus berjalan. Banyak pihak yang sudah membuat peramalan. Ya. Ini para pakar ya. Jauh-jauh hari sebelum saat ini pun sudah banyak yang membuat peramal. Apalagi kalau kita lihat kondisi-kondisi sekarang. Saya tidak memasukkan referensi dari kondisi sekarang. Karena kondisi sekarang itu sudah benar-benar terasa. Tetapi saya melihat dari sisi yang paling lemah. Lee Parker, seorang pakar accounting, tahun 94, dia sudah mengatakan bahwa akuntansi itu berubah. Yang dulu hanya sekedar untuk decision making, ya, menyiapkan informasi untuk ambil keputusan, menyiapkan informasi untuk ambil keputusan. Dulunya begitu. Nah, kalau memang hanya untuk ambil keputusan saja, padahal yang ambil keputusan itu tidak terlibat keseharian dengan transaksional. Kalau ada kepentingan dari pihak manajemen, kan bisa informasi itu dibelokkan, dibiaskan. Nah, sehingga banyak sekali tetap keputusan itu mengarah pada kepentingan pihak manajemen, bukan kepentingan dari investor. Nah, itu mulai disadari. Akhirnya, pola dari penekanan akuntansinya bukan lagi ke decision making, tapi ke accountability-nya, ke pertanggungjawabannya. Nah, oke, baik ya. Mohon maaf, masih ada iklan. Ada iklan. Oke, baik, kita lanjut ya materinya. Lee Parker, kita kembali ke Lee Parker. Ke accountability. Kenapa accountability? Ya. Ya karena memang yang penting sekarang itu bukan apa informasi yang disampaikan, tetapi akurasi dari informasinya itu baik secara kuantitatif atau kualitatif itu bisa diyakini. Ya. Jadi itu.
tolong nanti cara menangkapnya lebih diperluas ya. Saya bicara tentang sesuatu untuk pertanggungjawaban dan sesuatu untuk pengambilan keputusan yang kemudian mempengaruhi kondisi akhir itu seperti apa. Ya, makanya saya minta imajinasinya yang digunakan di sini ya. Ya, oke, jadi seperti itu. Itu Lee Parker. Kemudian ada juga ini beberapa kejadian-kejadian yang sebenarnya sudah mengarah kepada terjadinya krisis akuntansi konvensional. Pengurangan jasa akuntan dan auditing. Penurunan status sosial. Ya. Itu terjadi. Kalau kalian itu lulus S1 hanya bisa membuat laporan keuangan, ya siap-siaplah kalian tidak akan kepakai. Ya kalaupun dipakai, ya hanya kalangan pinggiran-pinggiran aja, UMKM. Ya. UMKM pun kita tahu perkembangannya saat ini pesat. Sehingga kemungkinan juga nanti akan mengikuti kondisi yang ada di perusahaan besar. Yaitu apa? Ya kalau hanya membuat laporan keuangan, kenapa nggak kita serahkan ke aplikasi saja? Wis mesti bener, efektif secara waktu, efisien secara biaya. Nggak perlu bayar uang, paling tuku aja di awal berapa, ya 10 juta, 20 juta, atau kita nyewa. Kalau nyewa malah lebih mudah lagi karena database penyimpanannya nanti ikut servernya penyedia layanan. Nah, sudah terstandar yang jelas. Kalau manusia kan bisa aja beda-beda karena kemampuannya tidak sama. Ya. Kalau aplikasi kan pasti sudah sama. Kita input transaksinya udah otomatis terjurnal. Nggak ada lagi jurnal kebalik, nggak ada lagi jurnal salah, gitu. Nggak ada lagi sih bingung debit kredit. Udah pasti keluar jurnalnya. Kalau jurnal keluar otomatis buku besar juga sudah jadi. Kalau buku besar jadi otomatis neraca saldo udah keluar. Neraca saldo jadi berarti laporan keuangan beres. Ya toh? Tinggal kita rekap aja. Selesai. Jadi transaksi ribuan itu paling cukup 2 orang. Ya, cukup 2 orang. Ya, kenapa kok 2 orang? Ya, kalau 1 orang kan ada kemungkinan macam-macam gitu ya, Dewi. Ada 2 orang, setidaknya kan ada yang membelenkan. Minimal. Iya kan? Lah terus kalian semester ini tok kelas ABC sudah sekian puluh mahasiswa, terus nyanti kabeh mau berdoa. Jadi kalian harus berkompetisi lagi. Itu baru di Unmu Ponorogo, ya. Baru 1 angkatan. Ya toh? Unmu Ponorogo beberapa angkatan juga sudah ratusan. Akuntansi. Itu baru S1, belum D3. Ya kan? Itu baru Unmu Ponorogo, belum Unmu-Unmu yang lain yang ada sekian ratus Unmu di Indonesia. Itu baru Unmu. Belum PTN, belum PTS. Coba kalian pikir. Jadi kembali lagi seperti zaman kalian ada di kandungan dulu, ya sebelum kalian itu berbentuk orang. Ya, masih berbentuk sperma dan sel telur itu. Sperma itu kan ada jutaan. Berkompetisi. Yang jadi manusia ya cuma 1. Ya, jadi kalian itu. Ya, jadi kalian itu adalah sperma yang menang berkompetisi dengan jutaan saudara-saudara kalian di yang lain itu ya. Nah, kalau memang dari awal kita dibentuk oleh Allah aja harus berkompetisi, terusnya kita harus berkompetisi. Dan kompetisi itu apa? Membutuhkan keunggulan. Nah, keunggulan itu muncul apabila kita mampu membaca peluang. Nah, sekarang jelas. Peluangnya tidak lagi untuk membuat laporan keuangan karena jasa akuntan yang hanya bisa membuat laporan keuangan sudah tergantikan oleh software.
Membaca, Pak. Ya, setidaknya membaca masih belum banyak software yang bisa. Walaupun sekarang sudah mulai ada artificial intelligence untuk sebuah software yang kemudian bisa membangun hasil analisisnya sekalian. Bayangin loh, orang akuntansi kan sebenarnya cuma 3 yang menjadi kompetensi dasar. Membuat, membaca, dan menganalisis laporan keuangan. Jadi kalau itu semua nanti dilakukan oleh mesin, selesai kali ya. Mau kemana? Ya kan? Nah, oleh karena itu, maka kita harus bisa memunculkan spesifikasi diri yang berbeda dengan yang bisa dilakukan oleh mesin. Intelijensinya mesin, pinter-pinternya mesin, dia tidak bisa kreatif. Nah, oleh karena itu kan aspek kreativitas memang tidak bisa dilakukan oleh mesin. Kita nggak bisa mikir. Maka kita sebagai manusia yang memang harus memunculkan kreativitas. Kreativitas itu dimunculkan belajarnya melalui imajinasi. Makanya di pembahasan kita di akuntansi syariah itu kan sekalian kita belajar untuk memakai imajinasi. Yang mungkin selama ini belum sering dipakai. Kita belajar, yuk prinsipnya ngono, metode ngono, carane ngono, yuk engko lek anune diikutin kaya kuwi. Nah, itu imajinasinya nggak keluar. Jadi kalau nanti ada situasi yang berubah, kita nggak ngerti. Ya diubah titik, ngono bingung. Nah, oleh karena itu, kita keluarkan itu, imajinasi kita masuk keluarkan. Ya sama, cara mengeluarkannya gimana? Tadi kan sudah saya katakan, apa yang saya sampaikan itu jangan ditangkap mentah-mentah seperti apa yang saya omongkan, apa yang tertulis. Tetapi coba kalian bayangkan, kalian imajinasikan dalam pola yang lebih kompleks, pola yang lebih luas. Ya, misalkan yang tadi, kalimatnya hanya pengurangan jasa akuntan dan auditing. Apa itu kondisinya? Berarti kan ada sesuatu yang kemudian menjadi pengganti. Oleh karena itu kita harus berpikir gimana caranya si pengganti itu sudah tidak mampu lagi melakukan tugas-tugas kita. Maka kita harus punya spesifikasi seperti itu. Contohnya analisis. Kalau hanya sekedar memunculkan angka, ketika rasio itu dimasukkan dalam metode, maka otomatis bisa muncul angkanya. Misalkan current rasio ketemu 100. Kan? Cuman sampai di situ aja. Terus kemudian apa arti current rasio 100? Bagaimana relevansinya dengan rekening-rekening yang ada pada laporan keuangan yang dipakai untuk menghitung current rasio? Itu kan di mesin nggak bisa. Kita yang bisa. Maka kreativitas kita sampai di situ untuk berpikir. Nah, ini mau nggak mau, suka nggak suka, itu kalian hadapi. Kalau nanti kalian lulus, sekali lagi, kemudian kerja, pertanyaan pertama, yang jelas kamu bisa apa? Sebagai akuntan, kamu bisa apa? Nah, sudah, tanyakan diri kalian masing-masing. Ini masih semester 4 sih memang, tapi setidaknya sudah separuh jalan. Bisa apa separuh jalan ini? Nah, targetnya 3 tadi, ya. Targetnya 3 tadi. Dari 3 itu tadi, membuat, membaca, menganalisis, kalian nyampe mana yang sudah bisa. Tadi saya ingatkan, krisis akuntansi tanda pertama sudah terjadi pengurangan jasa akuntan atau auditing. Karena apa? Karena mayoritas bisanya yang membuat. Nah, kalau sampai sekarang kalian hanya bisa membuat, berarti kalian belum laku. Caranya saya belajar membaca. Minimal. Membaca pun sudah mulai ada software yang intelijen bisa melakukan, berarti bisa menganalisis. Sudah, manajemen keuangan kemarin sebagian sudah saya ajarin untuk membaca dan menganalisis. Kehilangan monopoli atas jasa informasi. Kalau dulu ketika masih menjadi decision making, maka informasi kita ditunggu. Ya. Informasi kita ditunggu, laporan keuangannya dicek, laporan itu mau ngambil keputusan. Tapi saat ini IT sudah sangat kompleks sehingga bisa saja nanti ada sumber-sumber informasi yang lain yang dipakai untuk mengambil keputusan. Jadi jangan dianggap menjadi dominan lagi, tidak. Akuntan tidak dominan. Apalagi kalau akuntannya kreatif. Kreatif untuk membuat informasi-informasi yang menguntungkan satu pihak. Ya, kalau tidak ketahuan nggak apa-apa. Karena kan masalah
kecurangan, atau istilah mencuri, istilah ngapusi, istilah yang jelek-jelek, itu baru akan muncul kalau ketahuan. Jadi yang kalian pikirkan bukan bagaimana tidak curang, bagaimana tidak ngapusi, bagaimana tidak mengakali, tetapi yang dipikirkan bagaimana itu tidak diketahui orang. Kalau kalian masih di konvensional, sekalian kita tidak berpikir ada Tuhan di situ. Ya, jadi jangan setengah-setengah ketika masuk pada satu satu pilihan, ya. Kalau mau jadi orang baik, ya orang baik sekalian. Tapi kalau mau jadi orang jahat, ya yang jahat sekalian. Jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah biasanya gagal. Ada label tukang angka. Tukang angka. Ya, akuntan gampang kok, diwae gampang. Diwae metode ngono hasilnya beda. Nah, seringkali terjadi seperti itu ya. Dilabeli kita ya tukang jahit. Ya, kalau kegawan jadi potong, kurang dawa disambung. Ya. Tugas-tugas sudah banyak menggunakan software, tidak saya jelaskan. Hasil proses komputer sering tidak match dengan kebutuhan dunia praktek. Kenapa? Seringkali kaget ketika waktunya kerja. Lah, akuntansinya beda. Ya karena kita nggak pernah melihat akuntansi dalam dunia real. Makanya kemarin saya maksa kalian untuk download laporan keuangan asli. Setidaknya biar tahu laporan keuangan itu sing asli kayak ngopo sih. Nah itu ya. Setidaknya ngerti dulu bentuk perkara nanti bentuk bangunnya atau membuat seperti apa kan sambil jalan kita pelajari. Oke, mungkin cukup sampai di situ untuk yang konvensional saya jelaskan. Ya. Sekali lagi saya tidak mengatakan konvensional jelek. Konvensional hanya punya banyak keterbatasan. Seiring dengan waktu kelemahan-kelemahannya mulai terbaca. Ya, solusinya ada dua. Memperbaiki kelemahan itu atau mengganti kelemahan itu dengan sesuatu yang benar-benar benar yang hakiki, seperti yang kemarin saya katakan kebenaran itu kan ada 3. Ya, benar yang hakiki yang bersumber dari keyakinan kita, benar wong akeh yang bersumber dari aturan yang berlaku, dan benar dewe. Ya, benar dewe yang begudul. Nah, oke, sekarang kita lihat bagaimana kalau konsep akuntansi syariah. Ini saya bicara masih konsepnya ya, belum ngomong akuntansinya sih. Konsep akuntansi syariah itu dibentuk. Kemarin sekilas sudah sebenarnya. Ya, tapi ini saya ulang lagi. Kita lihat dari bawah dulu aja. Ya, bahwa konsep dan sistem akuntansi Islam itu ada jika sistem ekonominya itu sudah menggunakan dasar Islam. Ekonomi Islam, ekonomi syariah. Nah, ekonomi Islam itu baru bisa berjalan apabila sosial masyarakat yang menjalankan sistem perekonomiannya itu juga secara sosial sudah punya konstruksi yang Islam. Nah, sistem sosial yang berkonstruksi Islami hanya akan terbentuk jika orang-orang yang ada di sistem sosial itu mengedepankan prinsip atau aturan yang ada pada Islam dalam setiap aktivitas ekonominya atau aktivitas sosialnya. Bagi kalian, sekian puluh mahasiswa ini yang dulu pernah ngerasain hidup di pondok, ya pondok manapun, mungkin bisa merasakan itu. Kita contohin aja, Gontor, Narisalah, ya, misalnya begitu ya. Nabar. Mayoritas pondok itu membangun sistem ekonominya itu sendiri. Ya, mulai dari kebutuhan pokok, dia berusaha mencukupi dirinya sendiri. Makanan, mencukupi dirinya sendiri. Dan
akses ke hidup, cukup hidup dan sendiri. Kebetulan kalau di sini kita lihat saja Gontor yang paling gede gitu ya, yang sudah mampu memenuhi semua kebutuhannya itu sendiri. Ketika segala sesuatu sudah bisa dilakukan sendiri, maka aturan yang digunakan di situ, ya monggo, membuat aturan sendiri. Ya, maka karena dia itu ada di lingkungan pondok, aturan yang digunakan kan pasti aturan-aturan berdasarkan ideologi Islam. Ya. Transaksi yang Islami. Ya. Ataupun kegiatan apapun lah, aktivitas apapun adalah aktivitas yang jelas harus berdasarkan hukum Islam. Maka itulah yang kita sebut dengan nama ideologi Islam yang digunakan sebagai dasar aktivitas. Nah, karena di situ ada banyak orang, maka terbentuk sebuah komunitas sosial. Komunitas sosial yang sama-sama berpikir menggunakan Islam sebagai dasar ideologi aktivitasnya. Di mana aktivitas itu salah satunya adalah bermuamalah. Karena Allah hanya membuat dua aktivitas bagi manusia, yaitu muamalah dan ibadah. Dan dua-duanya diatur di dalam Al-Quran. Nah, sehingga sistem ekonominya sudah Islami. Kalau akuntansi itu merupakan salah satu alat yang dipakai oleh sebuah sistem perekonomian. Jika sistem perekonomian sudah berdasarkan Islam, ya otomatis akuntansinya syariah. Nah, inilah yang terjadi, sebuah konsep. Ya. Dan konsep ini ya tidak bisa dicampur, gitu ya. Karena ini menjadi satu bentuk khusus yang sementara ini saya bisa contohin di pondok, karena memang lingkungannya kejaga, tidak terkontaminasi oleh sekulerisme. Nah, sekarang kalau keluar dari pondok gimana? Gitu ya. Karena kan dunia ini nggak hanya di pondok saja. Ya itu yang menjadi tantangan ke depan, gitu kan? Maka saya tadi katakan bahwa syariah itu hanya tumbuh pada lingkungan-lingkungan tertentu. Belum bisa menyeluruh seperti yang konvensional karena memang nggak bisa dicampur. Ya, nggak bisa dicampur. Walaupun nanti sedikit saya ralat ya omongan saya nggak bisa dicampur tadi ya. Tapi nanti dulu, biar pemahaman kalian tahu dulu. Nah, ini yang kita sebut dengan nama struktur dan sumber konsep akuntansi syariah. Allah mengatur di mana sebenarnya itu semua. Ini, tolong setelah ini nanti kamu baca surat Al-Baqarah ayat 282. Saya tidak nyuruh baca bacaan Arabnya, tidak. Karena paling mudah. Yang kalian baca arti dalam bahasa Indonesianya. Kayaknya juga, karena itu panjang ya 282 itu. Kita juga banyak yang nggak mudeng. Kalau kalian bisa nelusuri ke kitab tafsir yang digunakan, siapapun lah kitab tafsir dari siapapun, bisa Quraisy, bisa yang mana monggo lah seadanya. Coba baca nanti kitab tafsir. Arti dari Al-Baqarah 282. Kalau tetap nggak mau, wah terserah Pak Arif deh. Oke, ini yang ada di dalam Al-Baqarah 282. Al-Baqarah loh ya. Ini bukan sesuatu yang main-main. Ini ayat 282. Dan itu Allah yang menyampaikan. Ya. Jadi bukan standar akuntansi, bukan aturan-aturan duniawi, bukan tadi ya. Ya. Sekali lagi pahami bahwa ini kita bicara tentang ayat di dalam sebuah surat. Satu, di situ diwajibkan, itu sudah diwajibkan. Allah sudah mengatakan dari awal, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Dan memang ini hanya dikhususkan bagi orang yang beriman. Ya, yang tidak beriman tidak haid. Ya.
Karena Allah hanya bicara pada orang yang beriman saja. Sehingga sekarang, seperti kemarin saya katakan, kita menggunakan iman kita atau tidak dalam aktivitas kehidupan ini. Kalau memang masih menggunakan iman kita, berarti masuk golongan orang-orang yang disapa hai oleh Allah tadi. Apa yang disuruh? Satu, ada prinsip pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Karena apa? Hubungannya dengan amanah. Manusia itu ditakdirkan sebagai khalifatullah. Jadi amanahnya adalah khalifah. Khalifah itu kan harus menjaga. Ya kan? Nah sekarang, ketika amanah itu dikerucutkan, karena ini pilihan kalian, yaitu aku. Gimana kamu menjaga amanah sebagai orang akuntansi? Ketika kamu sudah punya sikap, ketika sikap itu didasar dari sebuah ketulusan, tanpa kalian berdoa pun, Allah sudah menunjukkan jalan untuk kalian hidup dalam menjaga amanah. Karena memang Allah tahu kamu bisa menjaga amanah. Jadi Masio kamu tidak berdoa, ya Allah nanti kalau saya lulus saya dapat pekerjaan. Nah, enggak berdoa pun, kalau dari awal kalian sudah terlihat punya sikap menjaga amanah, maka Allah sudah akan menunjukkan di mana di situ ada kemauan yang muncul, maka dengan sendirinya jalan itu akan ada. Kedua, prinsip keadilan. Di situ dikatakan untuk melakukan pencatatan dengan benar, jujur, dan tidak memihak. Sekali lagi ini adalah normatif, ya. Makanya saya minta untuk membaca kitab tafsir. Benar itu yang gimana? Ya. Jujur itu yang seperti apa? Arti tidak memihak itu apa? Oke, imajinasinya dulu aja. Senyaknya ndae gitu ya. Tolong dipahami. Apa itu benar? Benar dalam koridor aturan yang ada pada sebuah kitab suci Al-Quran. Benarnya Allah. Jujurnya Allah. Tidak memihaknya Allah. Nah, itulah yang kita sebut dengan nama adil. Ya. Dan kalau kita bicara kebenaran itu sendiri, maka kalau kita bicara di dalam akuntansi, maka urusan kebenaran ada di pengakuan, pengukuran, dan pelaporan. Kalau akuntansi konvensional tambah satu lagi, pengungkapan. Harus benar. Kalau konvensional, dasar kebenarannya adalah standar akuntansi. Maka yang ada di dalam syariah, dasar kebenarannya adalah sesuai dengan ajaran Islam. Benar orang Islam itu yang seperti apa? Minimal di aspek pertanggungjawabannya tadi, minimal ya, yaitu bisa dipertanggungjawabkan kepada sesama manusia dan bisa kita pertanggungjawabkan kepada Allah. Sudah, insya Allah benar. Tapi di aspek pengakuan, pengukuran, dan pelaporan. Nah, ini sudah digariskan di dalam Al-Baqarah 282. Ya. Nanti bacaan sendiri, seperti apa sebenarnya bunyi dari asli. Dan kalau memang lebih jauh lagi, baca di kitab tafsir. Sehingga kalau dari situ bisa kita gariskan bahwa tujuan akuntansi syariah seperti ini. Ya, nanti tolong dibaca aja ya. Insya Allah itu sebenarnya adalah menggarisbawahi yang ada di akuntansi konvensional kok. Cuman dasarnya sekarang syariah. Ya. Oke. Kemudian yang ketiga, menentukan hak dan kewajiban sesuai dengan syariat. Prinsip efisiensi, produktivitas, informasi, menentukan zakat, memprediksi masa depan, tanggung jawab sosial, menjamin dana. Itu semua berdasarkan prinsip syariah. Kalau kita sudah bicara prinsip syariah, di situ kepentingannya, tetap ada kepentingan. Tapi kepentingannya adalah pertanggungjawaban minan nas dan minallah. Titik.
Ya, kalau di konvensional berakhir di minanas saja. Tidak ada minallah. Dan kita tambahin minallah. Nah, untuk bisa dipertanggungjawabkan kepada Allah itu caranya bagaimana? Tidak. Kembalilah kepada ajaran Islam yang sebenarnya. Nah, oleh karena itulah nanti sifat dari akuntansi syariah seperti ini. Tentukan laba ruginya, bukan sekedar hanya mengurangi pendapatan dengan biaya. Efisiensi kepemimpinan bukan didasarkan dari like and dislike. Ketaatan pada hukum syariah mutlak, terikat pada keadilan, laporan yang baik, dan nanti akan terjadi perubahan dalam praktek akuntansi. Pasti. Karena apa? Akuntansi yang sementara ini berjalan dengan dasar konvensional, jelas tidak cocok dengan prinsip syariah. Sehingga aspek yang nanti banyak dipengaruhi oleh dasar konvensional itu akan dihilangkan. Ya, diganti dengan aspek-aspek dari nilai syariah. Nah, itulah yang akan dilakukan dalam mengubah praktek akuntansi. Ya. Jadi nanti di dalam syariah itu ada dua pola ya dalam mengubah. Yang pertama adalah namanya rekonstruksi metode. Nggak eling, eling aja. Pas Mbak sampaikan ini kalau nggak eling, tetap monggo lah itu rasa deling no nih ya. Yang pertama adalah rekonstruksi metode dan yang kedua adalah dekonstruksi metode. Kalau kita bicara rekonstruksi itu seperti tadi, sistem akuntansi konvensional itu kita evaluasi aspek-aspek sekulernya kita buang, kita ganti dengan nilai syariah. Itu rekonstruksi namanya. Nah, yang dekonstruksi itu berarti kita membangun ulang, membuat baru dari dasar yang benar gitu ya. Akuntansi syariah dari dasar yang paling awal. Jadi sama sekali tidak melihat kondisi yang terjadi di akuntansi yang sudah ada. Itu namanya dekonstruksi. Nah, keduanya suatu saat nanti akan bergabung untuk saling menyempurnakan. Saat ini yang berjalan mana? Yang berjalan adalah rekonstruksi. Ya, karena dituntut untuk cepat ada metode, ada pola yang kemudian bisa diaplikasikan. Nah, ini sifat dari akuntansi. Untuk ini saya tidak cerita dulu, nanti tolong dibaca dulu aja ya. Standar untuk akuntansi syariah, nah itu nanti dibaca dulu aja lah. Nah ini aja tuno aja dulu lah. Kalau dulu PSAK akuntansi syariah tahun 2002 itu baru satu, namanya PSAK nomor 59. PSAK nomor 59 itu adalah aturan yang dipakai untuk mengatur transaksi pada bank syariah. Jadi saat itu banyak bank syariah muncul ya tahun 2000-an itu di mana belum punya dasar. Akhirnya bank syariah menggunakan dasar bank konvensional. Nah, kan nggak lucu itu kan. Nah, akhirnya yang sifat konvensionalnya mulai dihapus, dihilangi, ganti syariah. Akhirnya tahun 2002 disahkan PSAK nomor 59. Cuman PSAK nomor 59 terlalu sederhana seiring dengan pertumbuhan syariah di Indonesia. Nah, ternyata prospek pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia itu mencapai sekitar 2-3%. Ya memang masih di bawah bank konvensional yang sampai 5-6%. Tapi kan setidaknya tumbuh. Nah, seiring dengan tumbuhnya itulah akhirnya butuh metode. Nah, supaya metodenya cepat, maka dilakukan rekonstruksi akuntansi keuangan konvensional. Ya, contohnya tadi dengan diubah menggunakan PSAK 59. Nah, riwayat perjalanan waktunya karena PSAK 59 sudah tidak mampu untuk membackup transaksional yang semakin kompleks, maka PSAK 59 dipecah. Ya, dipecah menjadi PSAK 101 sampai 109 ini. Saat ini inilah yang digunakan untuk dasar aturan dunia untuk akuntansi syariah. PSAK 101 itu adalah penyajian laporan keuangan. Itu dasarnya ya, kerangka dasar penyajian laporan keuangan syariah. Itu kalau di PSAK konvensional ada di PSAK nomor 1 sama.
Nah, kemudian di bawahnya ada akuntansi khusus per transaksinya, nanti ada murabah, ada salam, ada istisna, ada mudarobah, ada musyarakah, ada ijaroh, ada khilafah, dan terusnya. Nah, itu semuanya. Inilah nanti yang akan kita bahas setelah UTS. Jadi yang akan kita pelajari di akuntansi syariah secara metodologis ya ini. Akuntansi murabah itu gimana? Pengakuan, pengukuran, pelaporan. Salam, istisna, mudarobah, musyarakah, dan seterusnya. Nah, ini teknisnya nanti ke sana. Tapi saat ini kita belum. Saat ini kita baru bicara konstruksi metodologis yang mulai dari filosofisnya. Ya, untuk sampai terbentuknya jenis-jenis akuntansi seperti itu kayak apa. Nah, makanya ini gestono aja ya, tolong dibaca. Nah, PSAK 101 itu apa? Ini nanti ya isinya ya. Baca aja deh, baca aja di judul. Ya, kegiatannya yang ada di Bank Syariah seperti apa? Baca aja dulu. Ya. Kemudian prinsip yang digunakan, ya. Nah, itu ada wadi'ah, ada mudarobah, tadi ada musyarakah, ada murabah, dan seterusnya. Nah, ini ya, dibaca aja dulu. Ya. Ini saya belum bercerita tentang ini, tapi nanti di pertemuan khusus membahas ini, saya ada cerita sendiri. Tapi saat ini karena baru awal, ya silahkan dibaca-baca aja dulu. Wadi'ah itu apa? Mudarobah itu apa? Ya, tolong dipahami. Ambil kata kuncinya aja. Musyarakah itu apa? Murabah itu apa? Ya, salam itu apa? Nanti kita bahas satu-satu. Ya, mulai dari pengakuan, pengukuran, dan pelaporan. Tapi ini sementara pahami dulu aja pengertian-pengertiannya. Ijarah itu apa? Istisna itu apa? Nah, istilahnya memang aneh. Ya aneh karena baru pertama ini kalian kenal gitu kan. Tapi nanti seiring dengan waktu kalau kalian sudah mulai familiar dengan beberapa hal di akuntansi syariah, maka di sini nanti kalian mulai terbiasa. Ingat, ini adalah prinsip, ya, prinsip yang dipakai di dalam metode akuntansi syariah. Ya. Nah, oleh karena itu nanti selain prinsip ada yang namanya akad. Akad itu adalah perjanjian awalnya. Jadi akad kemudian muncul prinsip. Ya. Misalkan akadnya adalah jual beli. Ya. Akadnya jual beli. Maka nanti prinsip yang digunakan di dalam jual beli itu adalah salam. Nah ini, pembiayaan jual beli. Bisa juga murabahah. Ya. Jadi akadnya jual beli, prinsip yang digunakan bisa salam, bisa murabahah. Oke. Jadi tolong dibedakan antara akad dan prinsip. Akad itu adalah kelompok besarnya. Sebenarnya di dalam syariah itu, ya terutama di bank syariah ya, akadnya cuma ada 3. Yang pertama adalah jual beli, yang kedua adalah bagi hasil, yang ketiga adalah sewa menyewa. Udah, cuma itu aja. Jadi tidak ada yang namanya hutang piutang di situ, nggak ada pinjam meminjam di situ, nggak ada. Karena secara prinsip di dalam Islam itu tidak mengenal ada yang namanya pinjaman. Kan pinjaman itu namanya melegitimasi atau membenarkan kepemilikan suatu harta mutlak untuk pihak tertentu. Jadi ketika pihak lain itu akan menggunakan itu istilahnya minjam. Ya, istilahnya minjam. Tapi karena di dalam Islam kita tahu bahwa siapapun kita mempunyai harta yang di dalamnya itu juga miliknya orang lain, baik yang meminta atau tidak meminta. Saya yakin kalian pernah mendengar hal itu. Cari nanti ya ayatnya. Ya. Dari situ kita sudah digariskan oleh Allah bahwa harta itu milik Allah, bukan milik si A, milik si B.
perkara kemudian itu ada di si A, si B, itu kan titip kan istilahnya. Wadiah tadi loh. Dititipkan. Yang namanya barang titipan itu kan tidak layak toh untuk dipinjamkan. Apa yang barang titipan disilih non? Nggak etis kan. Di aspek apapun itu nggak etis gitu ya. Ya kan? Berarti kan itu bukan milik kita. Sehingga kan tidak ada yang namanya bukan milik kita kemudian dipinjamkan ke orang lain. Sehingga itulah yang mendasari kenapa di dalam prinsip syariah tidak ada utang piutang, tidak ada pinjam meminjam. Yang ada adalah dikerjasamakan. Ya kan? Nah, kalau dikerjasamakan tidak apa-apa. Oh ya wes, iki, ayo kerjasama. Prinsipnya apa? Saling menguntungkan. Nah, keuntungannya pilih berbagi. Nah, itu nanti ada aturannya, maka bisa masuk di prinsip kerjasama bagi hasil tadi. Misalkan bisa di mudarobah, bisa di musyarakah. Nah, seperti itu prinsipnya. Atau ditransaksikan jual beli, ya, jual beli, dagang. Karena Nabi Muhammad sendiri kan memang pedagang, aktivitasnya juga jual beli. Ya, maka barang itu bisa diperjualbelikan. Maka nanti bisa pakai murabah, bisa salah. Atau disewakan. Nah, dan seterusnya. Nah, tolong ini dibaca dulu aja. Ya. Beberapa prinsip ini. Yang jelas prinsip itu adalah turunan dari akad. Ya, akadnya cuma 3. Jual beli, bagi hasil, dan sewa, menyewa. Nah, nanti kalau menjadi sebuah laporan keuangan, laporan di akuntansi syariah yang ada pada bank syariah itu tidak lagi 5. Ya, berapa? Bisa 6, bisa 7. Ya, bisa 6 ya. 6 itu yang seperti ini. Ya. Ya. Tanpa ada poin B. Ya, tapi kalau ada poin B, laporan jadi 7. Jadi laporan keuangan pada akuntansi syariah itu ada 7, bukan 5. 4 yang awal sama dengan konvensional, yaitu laporan posisi keuangan, raca itu ya, laba rugi, arus kas, dan perubahan ekuitas. Kemudian yang B, nanti muncul laporan perubahan, investasi terikat. Ya, saya belum investasi. Kenapa? Ya karena bukan milik orang itu tadi lah. Jadi setiap kali barang yang kita transaksikan itu karena kita akui itu bukan mutlak miliknya orang, bukan miliknya suatu pihak. Maka itu semua adalah objek investasi. Ya, tapi ada investasi yang memang supaya memudahkan untuk kita akui harus dalam jumlah yang tepat. Maka kita sebut sebagai investasi yang terikat. Nah, itu. Jadi ada laporannya sendiri. Kemudian ada juga laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infak, sedekah. Karena apa? Karena di dalam bank syariah nanti bisa menjadi lembaga penerima ZIS. Ya. Bayar zakat kita di bank syariah bisa. Ya. Bayar infak bisa, sedekah bisa. Bahkan zakat yang dibayarkan di bank syariah itu ada keterangannya nanti, ada bukti. Bukti penerimaan pembayaran zakat. Bukti penerimaan pembayaran zakat lewat lembaga keuangan syariah boleh digunakan sebagai pengurang pajak di SPT tahunan. Jadi kalau kalian sudah belajar perpajakan tahu itu ya. Bahwa pembayaran zakat itu bisa mengurangi pajak. Saya ikhlas sendiri. Ikhlas bayar zakatnya apa ikhlas bayar pajak. Nah, ikhlas bayar zakatnya ya bayar no zakat kabeh wae. Nanti zakat pajaknya bisa 0 gitu. Dan yang terakhir adalah laporan sumber dan penggunaan dana korbulatan, dana korp atau hak. Ya. Itu dana kebajikan. Dana kebajikan artinya dana yang memang dipakai untuk membantu orang tanpa harus ada syarat jumlah dana itu harus bertambah. Misal kita bantu orang 1 juta, ya berapa lama pun uang 1 juta itu ya baliknya nanti 1 juta. Karena niat kita bantu, bukan memberdayakan dari uang. Nah, dana yang dipakai untuk itu adalah dana hak namanya. Jadi bantuan. Karena itu tidak ada di dalam prinsip transaksi, maka dia di luar prinsip transaksi. Nah, dari apa yang saya jelaskan tadi,
kita bisa menarik kesimpulan. Ada persamaan kaidah akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional. Itu tolong dibaca. Ya. Nah, gara-gara ada persamaan inilah sebenarnya akuntansi konvensional itu kalau mau disyariahkan bisa. Tinggal kita ubah aja basis sekulerismenya tadi. Maka muncullah proses rekonstruksi akuntansi konvensional ke akuntansi syariah. Ya. Kalau misalkan kalian mau menggunakan ini untuk penelitian, tidak apa-apa. Kalau sampai kapanpun ini nggak ada pekan ini. Ya, saya masih 4 semester lagi nggak masalah. Kalau ada yang mahasiswa mau meneliti ini, Pak jamin, pembimbing satu, siapapun orangnya, asal kalian tahu bagaimana proses analisisnya, pasti langsung di ACC jam itu juga. Kayak enak ceritanya ngejok nih judul ditolak itu ada. Ya, ini judul ditolak kan, karena terlalu banyak yang mengajukan yang sama. Itu aja. Saya seperti ini memang masih jarang, karena jarang orang yang bahas hal seperti itu. Ya aneh ya, kita mahasiswa Islam di Muhammadiyah tapi jarang membahas syariah. Bahas aja syariah. Saya yakin langsung disetujui asal kalian tahu bagaimana cara menganalisisnya. Nah, ada persamaan, tapi juga ada perbedaan. Nah, yang perbedaan ini mayoritas muncul gara-gara krisis sekuler. Ya, krisis sekuler. Jadi beda prinsip. Ya. Makanya yang krisis sekuler dihilangkan, diganti dengan prinsip syariah. Ya, nanti dibaca sendiri aja. Mungkin begitu untuk kuliah kita pagi hari ini. Ya, semoga ada sedikit banyak tambahan pemahaman dalam cara berpikir kalian untuk memaknai apa itu akuntansi konvensional dan apa itu akuntansi syariah, bukan secara metodologis, tetapi secara konstruksi keilmuan teoritisnya. Ya, oke, seperti biasa. Mungkin kalau memang ada yang mau ditanyakan, monggo silakan disampaikan di sini. Silakan. Izin bertanya, Pak. Oke, Mbak Elvi, oke, Mbak Elvi, silakan. Tadi kan kita sudah membahas mengenai akuntansi syariah dan akuntansi konvensional. Nah, sebenarnya itu akuntansi syariah itu berkembang sejak kapan? Terus lebih dulu mana antara akuntansi syariah atau akuntansi konvensional? Oke, kapan dan lebih dulu mana? Oke. Ada lagi yang mau tanya yang lain? Oke, jika belum ada, saya sampaikan dulu ke Mbak Elvi dan teman-teman yang ada di kelas ini. Kita runtut saja. Flashback tadi, ketika kita membahas tentang Al-Baqarah 282. Ya. Itu adalah salah satu surat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ya. Di Mekah. Nah, artinya apa? Ketika Allah yaitu yang bicara dalam surat 282, Al-Baqarah 282. Allah sudah bicara seperti itu. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu melakukan transaksi, hendaklah salah seorang di antara kamu menuliskannya dengan benar. Salah satu pembukanya begitu. Artinya apa? Allah itu sudah menunjuk ke salah satu dari sekelompok orang yang bertransaksi itu untuk mencatat. Kalau bahasa kerennya saat ini adalah countingnya. Karena Allah tahu manusia itu tempatnya salah dan lupa. Nah, jadi sebenarnya kalau kita mau telusur dari paling awal, dan Allah sudah menuliskan di dalam Al-Baqarah 282 seperti itu. Saat itu pula lah sebenarnya Nabi Muhammad itu sudah diminta untuk mengajarkan cara bertransaksi yang benar.
Tapi saat itu belum dinamai akuntansi, masih dalam muamalah. Ya. Tapi kan sudah merupakan cikal bakal akuntansi karena sudah menunjuk, mencatat bahasanya Allah. Nah, itu kalau secara dasar aturan. Jadi aturan itu sudah keluar, sudah sejak zaman Al-Baqarah diturunkan. Nah, kapan sekarang manusia itu kemudian sadar untuk melakukan itu? Oke, kita masih ada di zaman Nabi Muhammad. Di sana kita mengenal bahwa ada lembaga keuangan. Sudah ada lembaga keuangan di era Rasulullah. Namanya Baitul Mal. Ya. Mal bukan mal tempat dolan ya. Ma'al artinya itu ya. Bacanya. Baitul Ma'al. Nah, disitulah Nabi mengajarkan cara untuk mencatat sesuai dengan aturan Islam. Tapi seiring dengan pertumbuhan waktu, zaman dahulu kan sering berperang ya. Perang dan perang, Islam pernah mengalami kemunduran, pernah mengalami kekalahan. Ketika Yunani mendominasi dunia ini. Ya kan? Yunani dan Romawi sempat mendominasi. Mereka bukan orang Islam. Tapi mereka orang pintar. Akhirnya, ilmu-ilmu Islam diambillah oleh mereka. Setelah diambil, buku-bukunya Islam dibuang ke Laut Merah. Ya kan? Nah, mereka merekonstruksi Islam menjadi sekuler. Nah, karena apa? Karena dia punya tujuan yang tidak sama dengan Islam. Tujuannya yang sekuler. Ya, kemarin. Nah, karena sekuler itu lebih didominasi oleh rasionalisme dan materialisme yang notabene menjadi salah satu hal yang paling dicari manusia, maka subur kemudian itu tumbuh. Saya belum cerita masalah tahun ya, nanti aja kalau kita sudah masuk ke mata kuliah teori akuntansi saya baru cerita. Tutup. Ini baru cerita anehnya sudah. Jadi syariah hilang sejak era Yunani dan Romawi berkuasa. Sampai dengan terjadinya era modern ini. Maka yang dikenal oleh orang adalah teori akuntansi konvensional. Terlebih ketika yang kemudian mempublikasikan dalam sebuah persamaan teknis adalah seorang pendeta yang namanya Lukas Pacioli. 1494 itu sudah Masehi. Ya, sudah eranya sudah semi modern gitu kan. Nah, dia sudah mempublikasikan double entry bookkeeping. Nah, sejak itulah akuntansi menggunakan double entry bookkeeping karena metodologinya lebih rasional. Nah, terus berkembang menjadi akuntansi konvensional itu, akuntansi keuangan itu. Terus berkembang. Nah, syariah itu kemudian muncul lagi kapan? Sebenarnya syariah nggak pernah tenggelam. Syariah itu hanya tidak bisa mendominasi akibat termarginalkan. Kalah. Sehingga dia hanya bisa melakukan, sebentar ya, iklan lagi.
Oke ya, sebentar masih ada iklan lagi ya. Ini konklusinya tadi ya. Jadi syariah karena termarginalkan, maka dia tetap tumbuh sebenarnya. Mencari orang-orang yang kemudian sadar bahwa aktivitas dunia ini harus dengan aturan Islam. Kalau kita bicara di luar negeri, ya tadi, ketika kita bicara standar tadi, mana tadi? Nah ini. Jadi, mana tadi ya? Sebentar. Nah ini loh. Tahun 1991, ya, lembaga yang menyusun standar akuntansi perbankan syariah adalah Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution yang ada di Bahrain, ya, Saudi Arabia. Nah, itulah pertama kali standar akuntansi syariah muncul. Kalau kita bicara secara realitas kan biasanya diakui saat standarnya itu ada. 1991 di Bahrain. Itu inisiatornya. Indonesia kapan? Nggak lama sebenarnya. 1992 ada bank syariah di Indonesia. Nanti kita ada satu materi sendiri untuk bahas ini. Sudah mulai ada bank syariah di Indonesia. Tapi ya, karena nggak ada aturan standar akuntansinya, maka tadi saya katakan menggunakan aturan akuntansi konvensional untuk untuk aktivitas perbankan syariah. Baru ada aturan di Indonesia terkait dengan syariah tahun 2002. Bayangin, 92 sampai 2002, 10 tahun, 11 tahun. 11 tahun itu berjalan sakar PDW. Ya lucu, ya bicara lucu ya lucu, ya. Tapi itulah yang terjadi kalau di Indonesia. Nah, 2002 baru mulai ada aturan. Semenjak ada aturan sampai saat ini, pertumbuhan dari bank syariah di Indonesia, atau lembaga keuangan syariah di Indonesia, semakin hari semakin baik. Terakhir, yang kemarin mungkin kalian ikuti atau tidak, ada 3 bank syariah yang melebur jadi satu, yaitu Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah, dan Bank Mandiri Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia, BSI. Ya, itu adalah salah satu bentuk perwujudan perkembangan atau pertumbuhan dari lembaga perbankan syariah. Karena kita ingin bagaimanapun juga mayoritas penduduk Indonesia adalah orang Islam, maka ya diusahakan mempunyai transaksional yang Islami. Coba lihat Malaysia. Malaysia bahkan Islam itu bukan merupakan dominasi. Karena di sana adalah negara yang majmuk gitu ya, penduduknya. Tetapi dia sudah bisa menggunakan prinsip-prinsip Islam di dalam beberapa aktivitas muamalahnya. Lihat Malaysia. Kenapa kok bisa? Ya karena ada kemauan. Indonesia juga begitu, harapannya kan dengan tumbuhnya ini ada kemauan. Nah, dengan demikian maka ke depan nanti yang akan direncanakan adalah bagaimana transaksional yang ada setiap harinya itu dengan menggunakan prinsip syariah. Jadi kayak di pondok yang tadi saya ceritain. Atau setidaknya coba kalian rasain dalam kondisi situasi normal saat bulan puasa. Ya kan? Marhaban ya Ramadan, bulan penuh belanja. Dalam kondisi normal. Kalau kondisi pandemi kemarin ya sepi. Oke, semoga nanti beberapa saat lagi puasa normal gitu. Nah, situasinya kan lain gitu ya. Rasanya puasa itu kok kayak piye gitu ya, damai, tentram, nggak terlalu nafsu. Yang nafsu itu kalau nanti sudah jam 5 ke atas. Nafsu untuk mengumpulkan makanan yang belum tentu dimakan. Ya ujiannya memang di situ. Ujian akhirnya itu di situ. Ujian akhir harian. Tapi setidaknya kan segala sesuatunya jadi berubah. Poso lo aja ngapusi. Poso lah ngapusi. Tapi kadang karena puasa itu ada sesuatu yang membackup ya, di dalam diri kita. Kenapa? Ya karena saat puasa kita merasa Islam. Cuman sayangnya ya itu tadi, Islam baru kerasa saat puasa. Nah, ono bendina poso aja gini ya. Dan Islam terus.
Ya, itu sudahlah kita sama-sama tahu kalau yang itu ya, sama-sama tahu. Saya hanya cerita kondisi aja. Nah, artinya apa? Sebenarnya sedikit banyak di dalam setiap hati manusia Islam itu ada keinginan untuk melakukan aktivitas Islam. Cuman karena lingkungan sekitarnya memang belum memungkinkan untuk melakukan itu. Dan nggak mungkin kita melawan arus karena itu akan mati konyol gitu kan. Maka sementara kita masih berjalan dengan kondisi sekuler. Nah, pelan-pelan, sedikit demi sedikit kondisi sekuler itu kita sesuaikan. Maka tadi ada proses rekonstruksi. Proses menyesuaikan kondisi. Nah, dengan disesuaikan itulah akhirnya nanti akan muncul metode baru yang banyak melakukan, banyak menggunakan sehingga balik lagi ke dalam proses ini tadi. Jika mayoritas sistem sosialnya nanti sudah Islam, maka sistem ekonominya akan Islam dan akuntansinya Islam. Semoga pada giliran kalian nanti sedang lucu-lucunya beraktivitas, ya, itu sudah terjadi. Sekarang memang belum. Oke. Ya, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Ada yang ditanyakan lainnya? Terima kasih Pak penjelasannya. Baik, oke, Mbak Elvi. Ada yang lain? Oke, kalau memang nggak ada yang lain, oke, saya cukupkan sampai di sini dulu. Kelas A, sekali lagi, tolong yang belum melakukan absen lewat chatroom, karena untuk khusus pertemuan hari ini, kita lewat chatroom dulu, karena katanya tadi simptiknya tidak bisa digunakan. Nanti akan saya gunakan untuk merevisi simptiknya. Oke, demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Next week kita lanjutkan lagi di materi berikutnya. Tolong materi berikutnya apa, lihat di RPKPS yang saya sampaikan di pertemuan kemarin, ya. Itu tolong materi akan saya sampaikan sebelum perkuliahan dimulai. Semoga bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.